Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Royan. Kali ini saya akan membahas mengenai sumber hukum Islam guna memenuhi tugas video dari mata kuliah akuntansi syariah. Pendahuluan, hukum Islam adalah sistem aturan yang mengatur kehidupan Muslim berdasarkan ajaran Islam. Sumber hukum Islam menjadi pedoman dalam menetapkan hukum yang sesuai dengan syariat. Terdapat empat sumber hukum utama, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Secara berurutan, pemahaman terhadap sumber hukum Islam penting guna memastikan keadilan dan kesejahteraan umat Islam. Sumber hukum Islam yang pertama ada Al-Quran, yakni wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi pedoman utama bagi umat Islam, berisi hukum ibadah, muamalah, dan akhlak. Diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizat terbesar yang masih ada hingga kini. Yang kedua ada As-Sunnah, perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. As-Sunnah melengkapi dan menjelaskan isi Al-Quran yang membantu dalam memahami hukum Islam secara lebih rinci. Yang ketiga ada Ijma, kesepakatan para ulama dalam menentukan hukum setelah wafatnya Rasulullah SAW. Contohnya seperti penetapan hukum zakat profesi dan larangan rokok dalam Islam. Yang keempat ada Qiyas, yakni analogi hukum berdasarkan kesamaan alasan atau ilat. Contohnya seperti larangan narkotika karena memiliki efek memabukkan seperti khamar. Al-Quran sebagai sumber hukum. Al-Quran adalah sumber hukum Islam yang paling utama, terdiri dari hukum yang bersifat tetap dan tidak berubah. Al-Quran mengatur berbagai aspek kehidupan, seperti yang pertama ialah hukum ibadah seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Yang kedua ada hukum keluarga, yakni hukum nikah, waris, dan talak. Yang keempat ada hukum muamalah, yakni hukum jual beli, pinjaman, dan riba. Yang keempat ada hukum pidana seperti qisas, hudud, dan takzir. Fungsi Al-Quran. Yang pertama sebagai petunjuk atau al-huda, Al-Quran menjadi pedoman bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan. Yang kedua sebagai pembeda atau al-furqan, Al-Quran menjelaskan perbedaan antara yang benar dan yang salah, yang halal dan haram, yang hak dan batil. Yang ketiga ada obat atau asyifah, Al-Quran mengobati penyakit hati dan memberikan keterangan jiwa. Yang keempat ada sebagai nasihat atau al-mau'izah, Al-Quran memberikan peringatan dan pelajaran bagi umat Islam agar hidup sesuai dengan ajaran Islam. Yang kelima, Al-Quran sebagai penyempurna kitab sebelumnya. Al-Quran menyempurnakan kitab-kitab terdahulu seperti Taurat pada Nabi Musa, Zabur pada Nabi Daud, dan Injil pada Nabi Isa. Yang keenam, sebagai Al-Quran sebagai sumber ilmu. Al-Quran mengandung ilmu tauhid, hukum, tasawuf, sejarah Islam, dan ilmu pendidikan. Yang ketujuh, sebagai tuntunan hidup. Al-Quran mengatur berbagai aspek kehidupan seperti ibadah, muamalah, dan akhlak. Yang kedelapan, memantapkan iman Islam. Al-Quran membantu umat Islam memperkuat keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ajarannya. As-Sunnah sebagai sumber hukum. Sunnah memperjelas, menafsirkan, dan melengkapi hukum dalam Al-Quran. Terdiri dari 3 macam, yaitu yang pertama, sunnah qauliyah, yakni perkataan Nabi. Contohnya seperti sholatlah seperti aku sholat. Yang kedua, sunnah fi'liyah atau perbuatan Nabi, seperti contohnya tata cara wudhu dan sholat. Yang ketiga, sunnah takririyah atau persetujuan Nabi terhadap tindakan sahabat. Contoh hukum sunnah ialah yang pertama, kewajiban sholat 5 waktu dijelaskan melalui sunnah. Yang kedua, sunnah mengerjakan praktik zakat dan haji secara lebih rinci. Ijma sebagai sumber hukum. Ijma adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan hukum Islam. Berfungsi guna memastikan hukum tetap relevan dengan perkembangan zaman. Contoh penerapan ijma yang pertama ialah penetapan hukum tentang zakat profesi. Yang kedua, kesepakatan bahwa Al-Quran tidak boleh diubah atau dikurangi. Yang ketiga, hukum tentang transaksi ekonomi modern seperti asuransi syariah. Terakhir, Qiyas sebagai sumber hukum.
Kias adalah metode analogi dalam menetapkan hukum Islam. Digunakan jika tidak ada hukum yang jelas dalam Al-Quran atau Sunnah. Contoh penerapan kias ialah yang pertama, pengharaman narkotika berdasarkan larangan khamar dalam Al-Quran. Yang kedua, wajibnya pajak dalam Islam karena dikiaskan dengan kewajiban zakat. Yang ketiga, larangan transaksi gharar atau tidak jelas dalam muamalah atau ekonomi Islam. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.